Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Stevi Puspaulia dengan NPM 20234064052208 dari kelas 4C PGSD. Era digital seperti sekarang, teknologi semakin banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Tapi, apakah penggunaannya sudah sesuai dengan teori belajar yang tepat? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Materi ini merupakan hasil pemahaman saya setelah mengikuti pembelajaran bersama Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan. Dalam dunia pendidikan, ada banyak teori-teori yang menjelaskan bagaimana manusia belajar. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, ada teori behaviorisme menurut B.F. Skinner. Ini adalah teori paling lama atau paling tua dan juga yang paling sering digunakan. Konsep utamanya, belajar terjadi melalui stimulus dan respon. Jadi dalam teori behaviorisme, belajar itu tuh terjadi karena adanya stimulus dan juga respon. Bagaimana penerapannya dalam media berbasis ICT? Mungkin kita bisa menggunakan aplikasi kuis digital yang memberikan umpan balik secara langsung atau game edukasi berbasis latihan dan pengulangan. Jika ingin pembelajaran berbasis latihan dan pengulangan, teori ini sangat cocok untuk digunakan. Oke, lalu selanjutnya ada teori pemrosesan informasi. Menurut Atkinson dan juga Severin, konsep utama dalam teori ini jadi belajar itu melalui informasi yang diproses dalam memori sensorik jangka pendek dan juga jangka panjang. Terus bagaimana teknologi membantu teori ini? Mungkin bisa dari infografis atau animasi untuk membantu penyimpanan dalam memori jangka panjang, atau kita bisa membuat mind mapping digital untuk mengorganisir konsepnya. Teori ini menjelaskan mengapa visualisasi sangat penting dalam belajar. Lalu selanjutnya ada teori perilaku kognitif menurut Robert Gagne. Gagne menyebutkan konsep utama dalam teori perilaku kognitif itu ada 9 tahapan pembelajaran, dari perhatian hingga evaluasi. Bagaimana teknologi mendukung teori ini? Mungkin kita bisa menggunakan video edukatif untuk menarik perhatian siswa atau kuis online untuk mengukur pemahaman. Contoh nyatanya tuh biasanya kita pakai Google Classroom yang menyediakan tahap belajar step by step, atau kita juga bisa pakai LMS. Dengan teknologi, setiap tahap dalam proses pembelajaran bisa didukung oleh media berbasis ICT. Lalu selanjutnya ada teori aktivisme sosial menurut John Dewey. Konsep utama teori ini tuh pembelajaran terbaik adalah melalui pengalaman langsung. Jadi menurut John Dewey, pembelajaran itu melalui pengalaman langsung. Lalu bagaimana teknologi membantu teori ini? Mungkin kita bisa pakai simulasi eksperimen online untuk pembelajaran berbasis pengalaman, atau mungkin bisa menggunakan kolaborasi online melalui forum diskusi. Contoh nyatanya tuh biasanya tuh kita pakai field simulation itu loh, simulasi eksperimen sains virtual. Di teori ini menunjukkan pentingnya praktik langsung bahkan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Terus selanjutnya ada teori kognitif sosial menurut Albert Bandura. Jadi konsep utama teori ini tuh siswa belajar dengan mengamati dan meniru orang lain. Terus gimana teknologi membantu teori ini? Yaitu kita bisa pakai video tutorial yang menampilkan demonstrasi langsung atau pembelajaran berbasis proyek online. Contohnya tuh kayak tutorial dari pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, inilah alasan kenapa video edukasi di internet sangat efektif dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya ada teori scaffolding menurut Lev Vygotsky. Konsep utama teori ini, siswa itu membutuhkan bimbingan sebelum bisa belajar mandiri. Mungkin ini bisa pakai chatbot edukasi yang memberikan petunjuk bertahap atau aplikasi pembelajaran dengan fitur tutorial interaktif. Kita bisa pakai Google Assistant atau mungkin ChatGPT yang sekarang lagi rame-ramenya dipakai. Itu bisa untuk kita membantu kita untuk menjawab pertanyaan siswa secara bertahap. Jadi dengan bimbingan yang tepat, teknologi bisa menjadi mentor virtual bagi siswa asal digunakan dengan sesuai. Lalu selanjutnya ada teori multiple intelligence menurut Howard Gardner. Konsep utama teori ini, setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda.
Bagaimana teknologi membantu? Mungkin pakai video dan podcast untuk kecerdasan linguistik, atau game fisika untuk kecerdasan logis matematis, virtual reality untuk kecerdasan visual spasial. Itu mungkin kita bisa pakai Khan Academy yang menyediakan berbagai format pembelajaran. Jadi, dengan teknologi siswa bisa belajar sesuai dengan kecerdasan dan juga gaya belajarnya masing-masing. Oke, selanjutnya juga ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis menurut Gagne dan Briggs. Konsep utama teori ini, pembelajaran harus dirancang secara sistematis agar efektif. Bagaimana teknologi membantu teori ini? Mungkin kita bisa menggunakan Learning Management System atau LMS untuk menyusun pembelajaran secara terstruktur, atau mungkin juga bisa dengan mendesain media interaktif yang sesuai dengan karakteristik siswa. Contoh nyatanya mungkin Moodle atau Google Classroom yang sistemnya mengatur pembelajaran dari awal hingga akhir. Dengan pendekatan sistematis, teknologi bisa mendukung pembelajaran yang lebih terarah dan efektif. Terus juga ada teori aktivisme sosial menurut John Dewey. Konsep utamanya, siswa belajar lebih efektif jika mereka terlibat dalam pembelajaran berbasis pengalaman. Mungkin teknologi yang membantu teori ini bisa menggunakan simulasi dan eksperimen virtual untuk memberikan pengalaman langsung, atau mungkin memanfaatkan forum diskusi online agar siswa lebih aktif berpartisipasi. Contohnya mungkin project-based learning dengan bantuan Google Docs atau Jamboard. Melalui teknologi, siswa dapat berinteraksi dan belajar dari pengalaman langsung meskipun dalam lingkungan digital. Lalu juga ada teori discovery learning menurut Jerome Bruner. Konsep teori ini itu siswa belajar lebih baik jika mereka menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi. Terus bagaimana teknologi membantu? Kita bisa menyediakan game edukasi dan simulasi interaktif untuk mendorong eksplorasi, menggunakan pembelajaran berbasis proyek agar siswa bisa melakukan penemuan sendiri. Kita bisa pakai simulasi sains interaktif. Dengan media berbasis teknologi, siswa bisa aktif mengeksplorasi konsep dan membangun pemahamannya sendiri. Terus juga ada teori inquiry dan implikasi terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Konsep utama teori ini tuh pembelajaran berbasis inquiry mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam memahami konsep yang kompleks. Bagaimana teknologi membantu teori ini? Mungkin kita bisa menggunakan virtual reality atau VR, atau pakai IR untuk eksplorasi lebih aman, memfasilitasi diskusi berbasis forum online untuk mendorong kolaborasi. Ya tadi itu contohnya Google Earth atau VR untuk eksplorasi geografi dan juga sejarah. Dengan strategi ini, media ICT tidak hanya sebagai alat bantu tetapi juga sebagai sarana eksplorasi dan berpikir kritis. Lalu juga ada teori perkembangan anak menurut Zhang Piaget, yaitu konsep utama dalam teori ini tuh anak belajar melalui tahapan perkembangan kognitif yang berbeda. Tahapan perkembangan menurut Piaget yaitu ada sensori motorik dari 0 sampai 2 tahun itu belajar melalui eksplorasi indera dan juga gerakan. Lalu ada pra-operasional dari umur 2 sampai 7 tahun itu mulai menggunakan simbol tapi masih egosentris gitu. Terus ada operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun mulai berpikir logis dengan bantuan benda konkret. Lalu ada operasional formal 11 tahun sampai ke atas itu mulai berpikir abstrak dan juga memecahkan masalah kompleks. Dalam teori ini kita bisa pakai teknologi animasi dan simulasi interaktif untuk anak pra-operasional agar memahami konsep dasar. Terus kita juga bisa pakai game berbasis logika dan eksperimen virtual untuk anak operasional konkret. Lalu kita bisa menggunakan metode diskusi online dan pemecahan masalah digital untuk tahap operasional formal. Jadi dengan memahami tahap perkembangan anak, kita bisa memilih media pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kemampuan kognitif siswa. Demikian penjelasan mengenai teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Semoga materi ini bermanfaat dan merancang strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.